Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat jasmani dan rohani kita, yang telah memberikan kita segala karunia-Nya, ya. Itu semua hanya diberikan kepada makhluk manusia, umat Islam yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Kemudian sholawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, menuju ke jalan yang penuh dengan kemuliaan seperti pagi hari ini. Baik, anak-anakku sekalian dan sahabat Al-Fida semuanya, ya alhamdulillah pada pagi hari ini, ya pada hari ini kita semua kembali lagi ya belajar, mengkaji ilmu dan sama-sama meningkatkan kualitas diri kita, ya tentunya untuk sama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya pada kesempatan kali ini ya kami akan belajar tentang Al-Lughah Al-Arabiyah, ya, pembelajaran tentang bahasa Arab. Nah, sebelum itu marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sahabat Al-Fida, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita ya lihat terlebih dahulu agar lebih semangat. Baiklah, cerdas cendikia bersama Al-Fida, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Al-Fida cendikia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Baik, kembali lagi kepada pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan memaparkan tentang ayat pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah tentang bahasa Arab, tentang pembelajaran bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, artinya sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab tidak dengan semata-mata hanya menurunkannya saja, tetapi ada maksud agar seluruh umat manusianya bisa lebih belajar lagi, ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasanya yang memiliki bahasa yang paling baik, ya, bahasanya ahli surga, bahasanya Al-Quran, ya insya Allah bahasa yang lebih baik daripada bahasa-bahasa yang lainnya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke judul kita, ya. Jadi materi kita pada hari ini pembelajaran bahasa Arab yaitu adalah bina'ul fi'lil mudhari. Baik, nanti kita akan belajar apakah yang dimaksud dengan bina'ul fi'lil mudhari. Kemudian lanjut ke al-qaidah. Al-qaidah atau penjelasannya. Yubnal fi'lul mudhari alal fathi in ittasalat bihi nunut taukid wa yubna alas sukun in ittasalat bihi nunun niswah wa yu'rabu fi ma ada dzalika. Ya, artinya fi'il mudhari itu mabni fathah apabila bersambung dengan nunut taukid, dan mabni sukun apabila dia bersambung dengan nunun niswah dan dia mu'rab pada tempat-tempat selain itu. Nah, nanti kita sama-sama akan belajar mengenai apa itu nunut taukid. Nah, kenapa kok dia sebabnya kenapa dia berharokat di akhir fi'il mudhari'nya itu berharokat fathah. Nah, terus apa itu nunun niswah? Nah, kemudian kenapa kok fi'il mudhari' yang ada nunun niswahnya, nah itu mabni sukun, berharokat sukun. Kemudian apa itu fi'il mudhari' mu'rab? Nanti kita semua akan sama-sama belajar mengenai bina'ul fi'il mudhari'. Baiklah, selanjutnya tentu saja
yang telah kita ketahui tentang fi'il mudhari' mu'rab dan fi'il mudhari' mabni. Nah, jadi fi'il mudhari' itu ada dua. Sebenarnya banyak, tetapi yang kita belajar pada hari ini yaitu ada kita kerucutkan kembali menjadi dua fi'il mudhari'. Yang pertama fi'il mudhari' mu'rab wal fi'il mudhari' mabni. Nah, kalau fi'il mudhari' mu'rab yaitu ada fi'il mudhari' yang asli, dia mempunyai kata kerja yang fi'il mudhari'nya asli seperti aslul maddah, seperti kata asal yang pertama kali, seperti yang zuru. Nah, kata yang zuru di sini aslul maddah sebenarnya yaitu adalah nazoro yanzuru. Nah, tetapi kita ambil fi'il mudhari'nya saja, tidak dengan fi'il madinya, jadi yang zuru. Nah, itu yang dinamakan dengan fi'il mudhari' mu'rab. Kemudian fi'il mudhari' mabni dari yang zuru yaitu adalah yang zurna. Nah, yang zurna karena dia fi'il mudhari' mabni, jadi sudah berubah menjadi yang zurna, bukan yang zuru lagi. Oke, selanjutnya kita langsung lihat saja ke contoh ya, contoh al-amthilah. Nah, dari contoh yang tertera di tabel ini yaitu adalah yang pertama, contoh pertama, akhwatuka yang zurna huna. Nah, saudara perempuanmu melihat ke sini. Tapi kita lebih fokuskan kembali kepada kaidah nahwunya ya, bukan kepada artinya. Di sini akhwatuka yang zurna huna. Nah, kemudian yang di fi'il mudhari', tabel yang di fi'il mudhari' yang pertama yaitu yang zurna. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Jadi dari jumlah atau dari contoh akhwatuka yang zurna huna, fi'il mudhari' terletak pada kata yang zurna. Ini termasuk dengan fi'il mudhari' mabni. Nah, kemudian alamatu binaihi yaitu adalah berharokat sukun. Nah, mana yang berharokat sukun? Mana yang dimaksudkan dengan harokat sukun tersebut? Yang dimaksudkan dengan harokat sukun tersebut yaitu adalah ro yang berharokat sukun. Nah, pada asalnya, pada awalnya kalimat yang zurna itu aslinya adalah yang zuru. Nah, kemudian ketika sudah berubah menjadi fi'il mudhari' mabni, maka berubah pula menjadi yang zurna. Karena di situ ada apa? Nah, kita lihat kembali di sabab di kolom yang dinamai dengan as-sabab ya, sebabnya ittasolat bihi nunun niswah. Kenapa dia ada nunun niswah? Nah, karena di situ berdomir hiya. Nah, jadi yang zurna. Jadi nunun niswah ini yang dimaksudkan dengan nunun niswah yaitu adalah na yang ada di kata yang zuru. Jadi yang zuru berubah jadi yang zurna, dan na tersebut dinamakan dengan nunun niswah. Nah, jadi alamatu binaihi as-sukun. Yang dimaksud dengan sukun di sini adalah ro yang berharokat sukun. Jadi sebelum na ini ada ro yang berharokat sukun. Kemudian as-sabab, sebabnya ittasolat bihi nunun niswah. Nah, kenapa dikatakan dengan fi'il mudhari' mabni? Ya karena dia bersambung dengan nunun niswah. Nah, dapat kita ketahui jadi fi'il mudhari' mabni yaitu adalah fi'il mudhari' yang tidak bisa diubah bagaimanapun, dimanapun posisinya, letaknya. Apakah itu di depan, apakah itu bisa kita ubah dari yang zurna akhwatuka huna, apabila bisa dibilang seperti itu, tapi tidak cocok ya. Tapi yang dimaksudkan dengan judul di sini yaitu adalah mabni. Mabni itu berarti tetap atau tidak bisa diubah. Nah, jadi yang zurna tidak bisa menjadi yang zurni, tidak bisa menjadi yang zurnu. Nah, jadi yang zurna huna. Nah, ittasolat bihi nunun niswah asbab. Kemudian yang kedua, la asidanna hadal ghazal. Ya, la asidanna. Di mana fi'il mudhari' yang terdapat pada contoh tersebut? Nah, yaitu adalah la asidanna. Nah, la asidanna ini alamatu binaihi, tanda ketetapannya yang tidak bisa diubahnya yaitu adalah fathah. Nah, fathah yang ada di dalam surat di huruf apa? Nah, yang ada di huruf dal. La asidanna. Kenapa? Karena sebelum nunut taukid as-sakilah di situ ada dal
yang berharokat fathah. Asbab kenapa kok dia menjadi fi'il mudhari mabni? Nah, karena ittasalat bihi nunut taukid as-sakilah, karena dia bersambung dengan nunut taukid as-sakilah, karena dia bersambung dengan nun at-taukid. At-taukid artinya yaitu adalah penekanan. Jadi nun yang sifatnya penekanan as-sakilah, penekanan yang secara berat. Kenapa kok dia dinamai dengan atau disifati dengan penekanan nun, penekanan yang sangat berat? Nah, karena di situ ada nun yang berharokat, nun yang bertasydid. Jadi la asidanna. Nah, itu dinamakan dengan nun berharokat tasydidnya, yaitu adalah nunut taukid as-sakilah. Nah, kemudian yang ketiga lana kulan. Ya, di sini kita lihat fi'il mudhari'nya yaitu adalah nakulan. Nakulan atau fi'il mudhari' aslinya atau fi'il mudhari' mu'rabnya yaitu adalah nakulu. Nah, kemudian alamatu binaihi, tanda ketetapan yang tidak bisa diubahnya sebelum nunut taukidnya yaitu adalah lam yang berharokat fathah atau fathah. Kemudian as-sabab, sebabnya kenapa kok dinamakan dengan fi'il mudhari' mabni? Karena ittasalat bihi nunut taukid al-khafifah, karena dia bersambung dengan nunut taukid al-khafifah, dengan nun yang sifatnya penekanan tapi dia mempunyai sifat penekanan yang ringan. Nah, kalau tadi kita yang contoh yang kedua itu sifat penekanan yang berat, kemudian yang ketiga ini adalah sifat penekanan yang ringan. Kenapa kok disifati atau dinamakan dengan nun at-taukid al-khafifah, nun yang penekanannya sifatnya ringan? Ya karena di sini tidak ada nun yang bertasydid, melainkan nun yang berharokat sukun. Baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan lagi ya, agar kita lebih bisa memahami lebih dalam ya. Yang zurna ya, dari al-bahthu di sini yang zurna. Nah, ini yang zurna yang tadi dinamakan dengan fi'il mudhari' mabni. Ya. Dengan memperhatikan fi'il mudhari' pada contoh yang pertama, kita melihat bahwa ia bersambung dengan nunun niswah dan huruf akhir fi'il mudhari' tersebut adalah sukun. Nah, bila kita tempatkan fi'il mudhari' ini pada susunan kalimat yang berbeda, maka huruf akhirnya pun tetap sukun. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa fi'il mudhari' itu mabni sukun bila bersambung dengan nunun niswah. Nah, jadi kita melihat ia bersambung dengan nunun niswah. Yang pertama itu adalah kita melihat bahwa ia bersambung dengan nunun niswah. Mana yang dikatakan dengan nunun niswah? Ya, nun yang ada di akhir kata tersebut. Kemudian huruf akhir dari fi'il mudhari'nya tersebut adalah sukun. Jadi yang zurna itu kata aslinya itu adalah yang zuru. Setelah dia berubah ada nunun niswah, maka dia berubah menjadi yang zurna. Jadi bukan yang zuru lagi, tetapi harokat di kata yang terakhirnya berubah menjadi sukun, melainkan apabila kita ubah menjadi yang zurna. Bila kita tempatkan fi'il mudhari' ini pada susunan kalimat yang berbeda, maka huruf akhirnya pun tetap sukun. Nah, jadi yang zurna ini tidak akan bisa menjadi yang zurni atau yang zurnu atau yang zirnu ya, atau yang zirona. Nah, ini tidak bisa karena sudah mabni, sudah sudah menjadi fi'lul mudhari' al-mabni atau binaul fi'lul mudhari'. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, namanya fi'il mudhari' al-mabni, yaitu adalah fi'il mudhari' yang tidak bisa diubah lagi bagaimanapun posisinya dia. Kemudian dengan demikian kita pahami bahwa fi'il mudhari' itu mabni sukun bila bersambung dengan nunun niswah. Jadi apabila ada nunun niswah, maka sebelumnya itu hurufnya berharokat sukun. Oke. Selanjutnya la asidanna. Kemudian nakulan yang kedua dan yang ketiga yaitu adalah la asidanna dan nakulan. Nah, itu adalah fi'il mudhari' mabninya yang sudah berubah dari fi'il mudhari' mu'rab ke fi'il mudhari' mabni.
Kita baca pembahasannya. Sedangkan pada contoh yang kedua dan ketiga kita melihat bahwa keduanya bersambung dengan nun taukid, baik yang bertasydid sakilah atau yang tidak bertasydid khafifah. Bila kita perhatikan lebih seksama, kita melihat bahwa huruf akhir fi'il mudhari tersebut adalah fathah. Kalau kita masukkan pada susunan yang lain, maka huruf akhirnya pun tetap fathah dan tidak berubah karena perubahan susunannya. Dengan demikian bisa dipahami bahwa fi'il mudhari itu mabni fathah jika bertemu dengan nunut taukid yang bertasydid maupun tidak. Nah, ini yang dinamakan dengan nunut taukid as-sakilah dan nunut taukid al-khafifah. Nah, jadi yang membedakan antara nunut taukid as-sakilah dan nunut taukid al-khafifah yaitu adalah dia memiliki tasydid dan tidak memiliki tasydid, alias apabila tidak memiliki tasydid atau tidak bertasydid berarti dia berharokat sukun. Seperti yang contoh ketiga itu berarti dia dinamakan dengan fi'lul mudhari mabni, sebabnya yaitu adalah asbab ittasalat bihi nunut taukid. Kenapa dikatakan dengan ittasalat bihi nunut taukid? Sebabnya karena dia nun at-taukid atau nun penekanan yang yang as-sakilah, yang berat. Jadi kalau misalkan yang ketiga nakulan, nah, dia dinamakan dengan nun at-taukid al-khafifah. Nah, kenapa dinamakan dengan nun at-taukid al-khafifah? Karena penyebutannya itu tidak ada tasdidnya, nakulan. Kalau tadi la asidanna, nah, itu yang disebut dengan beratnya ada di situ. Kemudian nakulan, kalau nakulan dia kesannya lebih ringan atau disifatinya sebagai nun at-taukid al-khafifah, nun penekanan yang ringan. Jadi bisa kita pahami bahwasanya apabila ada nunut taukid, baik itu nunut taukid as-sakilah dan nunut taukid al-khafifah, maka sebelum nunut taukid tersebut yaitu adalah huruf yang berharokat fathah. Bisa kita lihat di sini ada dal yang berharokat fathah, la asida. Kemudian nakula. Jadi bukan la asidu lagi, bukan asidu lagi. Jadi fi'il mudhari'nya aslinya itu asidu. Nah, tetapi karena ada nunut taukid berarti berubah menjadi la asidanna. Kemudian yang tadinya nakulu karena ada nunut taukid al-khafifah berubah menjadi nakulan, bukan nakulu lagi. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya paparkan, pelajaran yang pada hari ini kita bisa sama-sama belajar ya tentang bahasa Arab mengenai binaul fi'lil mudhari. Ya, semoga ini semua bermanfaat bagi kehidupan kita, semoga bermanfaat bagi ilmu kita, semoga bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.